Gunung Salak. Nama gunung ini mengingatkan sebagian orang akan keindahan dan pemandangan yang memukau, udara yang segar, dan tantangan yang menguji nyali para pendaki. Namun, bagi sebagian lainnya, gunung ini adalah simbol misteri, tragedi, dan kisah-kisah yang sulit dijelaskan oleh logika manusia. Di antara semua cerita yang muncul dari Gunung Salak ini adalah kisah pendaki yang bernama Bima. Ia menghilang selama 12 hari di Gunung Salak, dan apa yang ia alami selama itu membuat semua orang bertanya-tanya, apakah ia tersesat ataukah ia telah masuk ke dunia lain. Suatu pagi yang cerah, seorang pemuda bernama Bima memutuskan untuk memulai perjalanannya ke Gunung Salak bersama 3 sahabatnya, Raka, Ayu, dan Fadil. Mereka adalah mahasiswa pecinta alam yang baru pertama kali mencoba mendaki Gunung Salak ini. Bagi Bima, perjalanan ini adalah peluang untuk melarikan diri sejenak dari rutinitas kuliah yang melelahkan. Ia ingin merasakan kedamaian yang hanya bisa ditemukan di ketinggian. "Ini dia Gunung Salak. Akhirnya kita sampai juga," kata Bima sambil menatap jalur pendakian yang menjulang di depannya. Namun, sebelum mereka memulai pendakian, seorang pria tua mendekati mereka. Wajahnya keriput, tetapi matanya penuh dengan kewaspadaan. "Nak, kalian mau naik gunung ini?" tanyanya dengan nada serius. "Iya Pak, kami sudah siap. Apa ada sesuatu yang perlu kami perhatikan?" jawab Raka, pemimpin kelompok itu. Pria tua itu hanya terdiam sejenak. Lalu ia berkata dengan suara rendah, "Hati-hati di atas. Jangan pernah meninggalkan jalur utama. Dan kalau kalian mendengar suara-suara aneh, abaikan saja. Jangan coba-coba mencari asalnya." Mereka mengangguk sopan, meskipun dalam hati menganggap itu hanya cerita untuk menakut-nakuti mereka saja. Mereka pun mulai mendaki dengan semangat. Namun, mereka tidak tahu bahwa peringatan itu akan menjadi kunci dari apa yang akan terjadi. Bima terus melangkah memasuki jalur sempit yang hampir tertutup oleh semak-semak liar. Awalnya, ia merasa jalur ini menarik karena tampak seperti jarang dilalui oleh manusia. Namun, semakin jauh ia berjalan, suasana berubah. Matahari yang sebelumnya bersinar terang perlahan tertutup oleh rimbunnya dedaunan, membuat jalur itu semakin gelap meskipun hari masih siang. Sepertinya gak jauh lagi. Mungkin jalur ini tembus tempat yang lebih indah, gumam Bima sambil mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Angin mulai bertiup pelan, membawa aroma lembab khas hutan. Tapi ada sesuatu yang ganjil. Angin itu terasa dingin menusuk, seperti datang dari tempat yang tidak biasa. Bima berhenti sejenak untuk minum air botolnya. Saat ia mulai melangkah lagi, suara gemerisik terdengar dari semak-semak di sampingnya. "Siapa di sana?" seru Bima dengan suara setengah berbisik. Tetapi tidak ada jawaban, hanya keheningan. Ia menganggap itu mungkin hanya hewan kecil yang lewat, meskipun hatinya mulai gelisah. Semakin jauh ia berjalan, jalur yang tadinya cukup jelas mulai menghilang. Bima menoleh ke belakang untuk melihat jalur yang ia lewati. Tetapi ia tidak mengenalinya. Semua tempat berbeda.
seperti ia baru saja melangkah ke tempat yang belum pernah ia lihat. Ini aneh, pikir Bima. Ia memutuskan untuk kembali ke jalur utama. Tetapi setiap kali ia mencoba melangkah ke arah yang ia pikir benar, ia hanya berputar-putar di tempat yang sama. Semak-semak terasa semakin rapat, dan pohon-pohon yang menjulang tinggi seperti menutupi pandangannya ke segala arah. Tiba-tiba ia mendengar suara-suara kecil seperti langkah kaki. Suaranya tidak berat, seperti milik seorang anak kecil. Tapi suaranya tidak hanya satu, ada beberapa, datang dari arah yang berbeda. "Halo, ada orang di sana?" panggilnya dengan harapan ada pendaki lain di sekitarnya. Langkah kaki itu berhenti. Keheningan kembali menyelimuti. Tetapi keheningan itu justru terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengintai dari dalam kegelapan. Saat Bima melangkah lebih cepat, ia tiba di sebuah area yang tampak seperti jalan buntu. Di depannya hanya ada tebing kecil dengan semak-semak yang lebat. Napasnya mulai memburu dan tubuhnya terasa dingin karena keringat yang mengucur. Bima mencoba menghubungi teman-temannya menggunakan ponselnya, tetapi sayang sekali tidak ada sinyal. Ia mengangkat ponselnya tinggi-tinggi, berharap sinyal akan muncul. Namun layarnya tetap kosong. "Ah, sial, apa aku benar-benar tersesat?" gumamnya. Bima mulai merasa ada hal yang tidak beres. Ia mencoba berteriak, memanggil nama teman-temannya, tetapi suaranya hanya menggema di antara pepohonan. Tidak ada jawaban. Rasa takut mulai menguasai pikirannya. "Tenang Bim, tenang," ia berkata pada dirinya sendiri, mencoba menenangkan diri. "Ini cuma tersesat biasa. Aku pasti bisa menemukan jalan keluar." Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu ini bukan sekedar tersesat biasa. Ada sesuatu yang salah. Malam mulai jatuh dengan cepat di hutan itu, seolah-olah waktu berjalan lebih cepat dari biasanya. Langit yang tadi masih terang perlahan berubah menjadi gelap, dan kabut tipis mulai menyelimuti pohon-pohon. Bima merasa semakin panik. Ia memutuskan untuk berhenti dan membuat api unggun kecil menggunakan ranting-ranting yang ia temukan di sekitarnya. Ia mengumpulkan ranting-ranting itu dengan terburu-buru, berharap bisa membuat penerangan sebelum malam semakin pekat. Dengan menggunakan korek api yang ia bawa, ia berhasil menyalakan api kecil. Nyala api itu memberikan sedikit rasa aman, tetapi hanya sedikit saja. Di luar jangkauan cahaya api, ada kegelapan tampak begitu tebal, seperti sesuatu yang hidup dan menunggu. Bima hanya duduk bersandar pada sebuah pohon besar, mencoba mengistirahatkan tubuhnya yang sangat lelah. Ia menatap ke api unggun, berharap bisa menenangkan pikirannya. Namun, ketenangan itu tidak bertahan dengan lama. Dari kejauhan, ia mulai mendengar suara-suara yang aneh. Awalnya suara itu seperti bunyi ranting yang patah, pelan dan berjarak. Namun, semakin lama, suara itu terdengar lebih dekat, seperti ada sesuatu yang berjalan mengelilinginya.
Ia mengangkat senter dan menyorotkan cahayanya ke arah suara itu, tetapi tidak ada apa-apa. "Siapa di sana?" serunya dengan suara keras, berharap bisa mengusir rasa takutnya. Tapi tidak ada orang yang menjawab, hanya keheningan. Tiba-tiba, ia mendengar suara tawa kecil. Suaranya halus, seperti suara anak-anak yang sedang bermain. Bima merinding. Ia tahu ia sendirian, tetapi suara itu terdengar begitu nyata, seolah-olah mereka berada di sekitarnya. "Ini tidak mungkin," gumamnya. Ia mematikan senter dan menatap ke dalam kegelapan. Ia berharap bisa melihat sesuatu yang mungkin ia lewatkan. Tetapi kegelapan itu begitu cepat dan pekat, tidak memberinya petunjuk apapun. Suara tawa itu tiba-tiba berhenti, digantikan oleh suara seperti langkah kaki yang berlari. Langkah itu terdengar cepat, bergerak di antara pepohonan. Bima merasa seperti diawasi, dikelilingi oleh sesuatu yang tidak bisa ia lihat. Tubuhnya gemetar ketakutan, dan ia memegang erat senter di tangannya. Ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir rasional. Mungkin ini hanya cuman hewan liar, pikirnya. Tapi di dalam hatinya, ia tahu suara itu bukan berasal dari hewan. Langkahnya terlalu teratur, terlalu manusiawi. Malam itu, Bima hampir tidak bisa tidur. Ia memeluk lututnya di samping api unggun. Ia mencoba menjaga nyala api tetap hidup. Setiap kali api mulai redup, ia buru-buru menambahkan ranting, takut kegelapan akan sepenuhnya menelannya. Dalam ketakutan, ia merasa sesuatu yang mengawasinya dari kejauhan. Sebelum ia menyadari, matahari mulai terbit. Namun, pagi itu tidak memberikannya rasa lega. Hutan yang tadinya gelap kini diselimuti kabut tebal, dan Bima tahu bahwa ia masih jauh dari kata selamat. Setelah 2 hari tersesat tanpa arah, tubuh Bima mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang luar biasa. Ia hanya bertahan dengan beberapa bekal makanan yang tersisa, tapi itu pun sudah hampir habis. Kakinya terasa sangat berat. Setiap langkah seperti melawan gravitasi. Ia mencoba untuk tetap fokus, tetapi pikirannya terus diganggu oleh rasa takut dan suara-suara aneh yang menemani sepanjang perjalanan. Ketika sore mulai tiba, langit di atas tampak kelabu, seolah-olah hutan ini tidak pernah mengenal cahaya matahari sepenuhnya. Ia menyelusuri jalur sempit yang ditutupi oleh akar-akar pohon yang besar. Udara di sekitarnya semakin dingin, dan suara-suara hutan seperti kicauan burung atau desiran angin seolah menghilang begitu saja. Di tengah perjalanan, ia tiba-tiba melihat sesuatu di kejauhan. Mata Bima menyempit, mencoba memastikan apa yang ia lihat. Di antara pepohonan yang lebat, tampak sebuah bangunan kecil berdiri sendiri. Sebuah pondok tua yang dikelilingi oleh semak belukar. Atapnya sebagian besar sudah tertutup oleh lumut hijau,
dan dindingnya terlihat lapuk dimakan usia. Bima terdiam sejenak antara lega dan bingung. "Ada pohon di sini," gumamnya. Setengah tidak percaya, ia memutuskan untuk mendekati bangunan itu, berharap bisa bertemu seseorang yang bisa membantunya keluar dari hutan ini. Saat ia semakin dekat, pondok itu tampak semakin aneh. Tidak ada jejak langkah di sekitar pondok. Tidak ada tanda-tanda dari kehidupan. Namun, jendelanya terbuka sedikit dan ada cahaya redup yang terlihat dari dalam, seperti nyala lentera. Bima mengetuk pintu dengan ragu. "Permisi, ada orang di sini?" Awalnya tidak ada jawaban. Lalu ia mengetuk lagi. Kali ini sedikit lebih keras. Detik-detik berlalu hingga akhirnya terdengar suara langkah kaki dari dalam pondok. Pintu kayu itu terbuka perlahan, menimbulkan bunyi berderit yang memecah keheningan. Seorang pria tua muncul dari balik pintu itu. Wajahnya penuh dengan keriput, rambutnya putih kusut, tetapi matanya itu memancarkan sorotan tajam yang tidak sejalan dengan penampilannya yang tua renta. Ia mengenakan pakaian lusuh yang tampak seperti sudah bertahun-tahun tidak diganti. "Kamu tersesat ya?" tanya pria tua itu. Suaranya serak tetapi tegas. Ia memandangi Bima dari atas hingga ke bawah, seolah-olah sudah mengetahui semua yang terjadi. Iya Pak," jawab Bima terbata-bata. Saya sudah 2 hari tersesat. Apa Bapak bisa membantu saya mencari jalan keluar?" tanya Bima kepada pria tua itu. Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, lalu membuka pintu lebih lebar. "Masuklah dulu, kamu pasti lelah." Bima ragu sejenak, tetapi rasa lelah dan putus asanya mengalahkan kewaspadaannya. Ia melangkah masuk ke dalam pondok itu. Bagian dalamnya terasa lebih hangat daripada udara di luar. Ada perapian kecil di sudut ruangan, memberikan sedikit penerangan. Di atas meja kayu yang tampak rapuh, ada sebuah lentera minyak yang menyala temaram. Pondok itu sangat sederhana. Tidak ada furniture yang mewah, hanya sebuah meja, 2 kursi tua, dan tempat tidur kecil di sudut ruangan. Namun, ada sesuatu yang membuat Bima merasa tidak nyaman. Di dinding pondok tergantung beberapa benda-benda yang aneh, seperti ukiran kayu berbentuk wajah-wajah yang mengerikan. Ada kain merah yang dililitkan di beberapa tiang kayu. "Duduklah," kata pria itu, menunjukkan ke salah satu kursi. Lalu Bima menurut, meskipun ia merasa tubuhnya tegang. Pria itu mengambil sebuah panci kecil dan mulai memasak air di atas perapian. Suara gemetaran kayu yang terbakar memenuhi ruangan, tetapi tidak cukup untuk menghilangkan keheningan yang mencekam. "Sudah berapa hari kamu tersesat?" tanya pria itu tanpa menoleh. "2 hari Pak," jawab Bima.
Saya terpisah dari teman-teman saya, Pak. Awalnya saya cuma ingin lihat-lihat jalur lain, tapi tiba-tiba saja jalurnya hilang, Pak. Pria tua itu tertawa pelan, tetapi tawa itu terdengar aneh, seperti ada sesuatu yang ia sembunyikan. Kamu tahu, gunung ini memang bukan tempat biasa. Banyak orang yang mengira mereka hanya tersesat, padahal sebenarnya mereka melangkah ke tempat yang bukan milik mereka, kata pria tua itu. Maksud Bapak apa, Pak? Tanya Bima dengan nada bingung. Pria itu berbalik, menatap Bima dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Gunung ini punya penjaga, Nak. Dan penjaga itu tidak suka kalau ada orang yang masuk ke wilayahnya tanpa izin. Bima merinding mendengar kata-kata itu. Penjaga? Apa maksud Bapak? Pria tua itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia menyerahkan secangkir air panas kepada Bima. Minumlah, kamu pasti butuh tenaga, kata pria tua itu. Lalu Bima meminum air itu dengan ragu. Rasanya hambar, tetapi hangatnya membuat tubuhnya semakin lebih tenang. Namun, rasa tenang itu tidak berlangsung lama. Ia memperhatikan bahwa pria tua itu terus memandanginya, seolah-olah sedang menilai sesuatu. Kamu beruntung bisa sampai ke sini, kata pria itu akhirnya. Tapi kamu tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Kalau tidak, mereka akan menemukanmu. Siapa mereka, Pak? Tanya Bima, kini benar-benar merasa ketakutan. Yang punya gedung ini, jawab pria itu singkat. Malam ini, kamu istirahatlah di sini. Besok pagi, aku akan tunjukkan jalan keluar. Tetapi, ingat satu hal. Apapun yang kamu dengar malam ini, jangan sekali-kali keluar dari pondok ini. Kalau kamu keluar, aku tidak bisa menjamin keselamatanmu, kata pria tua itu. Kata-kata itu membuat Bima semakin gelisah. Ia tidak tahu apakah pria ini membantunya atau justru mempermainkannya. Namun, ia tidak punya pilihan lain selain mengikuti apa yang ia katakan. Malam itu, Bima mencoba tidur di lantai dengan tikar tipis yang disediakan oleh pria tua itu. Tetapi tidurnya bukanlah hal yang mudah, karena pikirannya terpenuhi dengan pertanyaan. Siapa pria ini? Apa yang dimaksudnya dengan penjaga gunung? Dan mengapa ia merasa pondok ini bukan tempat yang sepenuhnya aman? Saat malam semakin larut, suara-suara aneh kembali terdengar dari luar pondok. Bima mendengar langkah-langkah berat, seperti sesuatu yang berjalan di sekitar pondok. Kadang terdengar juga suara bisikan, tetapi ia tidak bisa menangkap apa yang mereka katakan. Ia teringat peringatan pria tua itu. Apapun yang terjadi, ia tidak boleh keluar dari pondok. Dengan tubuh yang gemetar, ia menutup matanya dan berharap pagi segera tiba. Pagi mulai datang, tetapi tidak membawa rasa lega. Kabut masih tebal,
menyelimuti setiap sudut hutan dengan kepekatan yang aneh. Matahari seperti enggan menunjukkan dirinya, hanya menyisakan cahaya abu-abu yang redup. Bima terbangun dengan tubuh yang masih sangat lelah, tetapi ia tidak punya pilihan selain melanjutkan perjalanan. Pria tua yang membantunya semalam sedang berdiri di luar pondok, menghadap ke arah hutan yang lebat. Wajahnya tampak serius, seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. "Kamu sudah siap?" tanya pria tua itu kepada Bima. Bima lalu mengangguk. "Iya, Pak. Tapi Bapak benar-benar tahu jalan keluar, kan?" Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Bima dengan sorotan mata yang tajam, yang sulit diartikan. "Aku akan mengantarmu ke perbatasan hutan. Tapi setelah itu, sisanya tergantung kepada kamu. Dan ingat, jangan pernah menoleh ke belakang. Apapun yang terjadi, apapun yang kamu dengar, jangan berhenti dan jangan menoleh." Kata-kata itu membuat dada Bima berdegup dengan kencang. Ia ingin bertanya lebih jauh, tetapi sesuatu dalam tatapan pria tua itu membuatnya memutuskan untuk diam dan mengikuti. Dengan langkah pelan, pria tua itu berjalan masuk ke dalam hutan, dan Bima mengikutinya dengan hati-hati. Perjalanan melalui hutan terasa berbeda pagi itu. Jalur yang mereka lalui seperti tidak nyata. Tanahnya terlalu halus, tanpa jejak langkah atau bekas apapun. Dan pepohonan di sekitarnya terasa seperti bergerak perlahan. Kadang Bima merasa jalur itu memanjang, seolah-olah jarak yang mereka tempuh tidak berkurang sama sekali. "Kita sudah dekat," kata pria tua itu tiba-tiba. Suaranya terdengar berat, hampir seperti berbisik. "Tapi ingat, semakin dekat kita ke perbatasan, semakin besar godaannya. Dan jangan biarkan mereka menarikmu kembali." "Godaannya?" tanya Bima dengan bingung. Tetapi pria tua itu tidak menjawab sama sekali. Semakin jauh mereka berjalan, suara-suara aneh mulai terdengar. Awalnya hanya seperti gemerisik dedaunan, tetapi lama-kelamaan berubah menjadi suara langkah kaki yang sangat jelas. Langkah itu seperti mengikuti mereka. Tetapi Bima tidak menoleh sama sekali. Ia tidak melihat apapun. "Jangan lihat ke belakang," bentak pria tua itu dengan nada tegas. Bima terkejut dan segera memalingkan pandangannya kembali ke depan. Rasa takut mulai merambat di tubuhnya. Setelah berjalan beberapa jam, mereka tiba di sebuah area yang berbeda dari bagian hutan lainnya. Tempat itu adalah sebuah tanah lapang kecil dengan batu-batu besar yang tersusun seperti lingkaran. Udara di sana terasa lebih dingin dan ada sesuatu yang aneh. Seperti tidak ada batas tak kasat mata yang memisahkan tempat itu dari bagian hutan lainnya. "Inilah perbatasannya," kata pria tua itu. "Begitu kamu melewati batu itu,
Ia menunjuk ke salah satu batu besar di ujung lapangan. "Kamu akan kembali ke dunia nyata." Bima merasa lega mendengar hal itu. Tetapi ada sesuatu yang mengganjal. "Bapak tidak ikut?" tanya Bima kepada pria tua itu. Pria tua itu menggeleng pelan. "Tugasku hanya sampai di sini. Dunia di luar sana bukan lagi milikku." Bima ingin bertanya lebih banyak, tetapi pria tua itu mengangkat tangannya, memberikan isyarat agar ia tidak bicara lagi. "Pergilah, tapi ingat pesanku. Apapun yang terjadi, jangan menoleh ke belakang." Dengan berat hati, Bima mulai melangkah menuju batu besar itu. Langkah-langkahnya terasa berat, bukan karena lelah, tetapi karena rasa takut yang tidak bisa dia jelaskan. Ketika Bima semakin dekat ke batu itu, suara-suara aneh kembali muncul. Kali ini, suara itu bukan hanya langkah kaki, tetapi juga suara orang yang memanggil namanya. "Bima." Suara lembut itu seperti suara teman-temannya. Ia berhenti sejenak, mencoba asal-usul dari suara itu, tetapi tidak ada apa-apa. "Bima, tunggu, ini aku." Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Ia mengenal suara itu. Itu suara Angga, salah satu dari temannya. Bima hampir saja berbalik, tetapi ia teringat pesan peringatan pria tua itu. Lalu ia memejamkan mata. Dengan sekuat tenaga, ia menahan rasa penasarannya dan melangkah melewati batu besar itu. Begitu ia melewati batu itu, segalanya berubah. Udara yang dingin tiba-tiba terasa hangat, dan sinar matahari yang terang menyilaukan matanya. Ia menoleh ke depan dan melihat jalan setapak yang jelas, dengan tanda arah menuju pos pendakian. Napasnya terasa lega untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Namun, ketika ia menoleh ke belakang, hutan itu tampak berbeda. Tidak ada lagi pondok, tidak ada lagi pria tua, hanya hutan yang bisa ia tampak sunyi. Tetapi di dalam hutan itu, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Saat ia berada menuju pos pendakian, ia bertemu dengan tim pencari dan teman-temannya yang sudah mencarinya selama 12 hari. Mereka semua terkejut melihat Bima yang terlihat pucat dan lelah tanpa tidak terluka. "Kamu dari mana saja, Bim? Kami pikir kamu tidak bakalan selamat," kata Angga sambil memeluknya. Bima hanya terdiam. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang ia alami. Ketika mereka bertanya apakah ia bertemu seseorang di hutan, Bima hanya menggeleng. Ia tidak tahu. Apapun yang ia ceritakan tidak akan dipercaya oleh orang lain. Saat Bima kembali ke rumah, Bima terus memikirkan pengalaman itu. Apakah pria tua itu nyata? Dan siapa sebenarnya penjaga yang dia maksud? Satu hal yang ia tahu pasti, hutan itu bukanlah tempat biasa. Ia bersyukur bisa keluar hidup-hidup, tetapi ia juga merasa meninggalkan sesuatu di sana. Sebuah rahasia
yang mungkin tidak pernah ia ungkapkan. Namun, satu pertanyaan terus menghantui di pikirannya. Apakah benar ia telah keluar sepenuhnya dari hutan itu? Ataukah sebagian dari dirinya masih tertinggal di sana? Ketika Bima menceritakan pengalamannya, banyak orang yang tidak percaya. Namun, beberapa warga desa yang mendengar ceritanya yakin bahwa Bima benar-benar telah bertemu dengan penjaga alam. Mereka memperingatkan Bima untuk tidak pernah menceritakan hal ini kepada siapapun lagi. Tetapi Bima tetap merasa bahwa ia harus berbagi kisahnya. Apakah yang dialami Bima adalah halusinasi akibat trauma? Ataukah ia benar-benar masuk ke dalam dunia lain yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia? Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis jawaban Anda dan komentar Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan cerita-cerita mistis lainnya hanya di channel AI Creator MDN.